Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nanda Rahmanti, NIM 182111324 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 6C. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum bagi Semua Warga Negara. Karya Frans Hendra Winarta. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bantuan Hukum Ekonomi Syariah. Langsung saja kita mulai review bukunya. Buku Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum bagi Semua Warga Negara. Karya Frans Hendra Winarta. Frans Hendra Winarta, beliau pendiri firma hukum Frans Winarta dan partner. Beliau kerap menangani kasus-kasus para aktivis hak asasi manusia saat ia bekerja di Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia. Saat ini, beliau juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan terus mendukung reformasi hukum di Indonesia. Buku ini merupakan pengantar yang bagus untuk mengetahui lebih jauh konsep bantuan hukum dan praktek pelaksanaan di Indonesia. Penerbit PT Elex Media Komputindo tahun 2011. Tebal buku ada 172 halaman. Buku ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama diawali dengan sejarah bantuan hukum di Indonesia, kemudian bab selanjutnya dilanjutkan mengenai bantuan hukum sebagai hak asasi manusia, kemudian bab selanjutnya mengenai bantuan hukum yang non-profit oriented, kemudian mengenai cara mendapatkan bantuan hukum yang murah bagi masyarakat, dan yang terakhir bab 5 mengenai pemberian bantuan hukum pasca lahirnya Undang-Undang Advokat. Di dalam buku ini, sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana, bantuan hukum yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai proses hukum yang adil. Bantuan hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana, tidak terkecuali di Indonesia. Subsistem polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga pemasyarakatan, dan advokat harus dapat bekerja sama dengan mencapai tujuan antara lain mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan, serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Sering kita lupa bahwa bantuan hukum merupakan hak dari seorang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar atau membayar ya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum dan fakir miskin adalah tanggung jawab negara. Dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu. Hak-hak individu selalu dilindungi undang-undang. Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara, dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Bentuk dari perlindungan tersebut salah satunya adalah hak untuk didampingi oleh advokat atau penasihat hukum. Terlepas apakah seorang itu kaya atau miskin, berasal dari kebudayaan tertentu atau ras tertentu, atau mempunyai keyakinan politik tertentu. Hal ini tidak membedakan untuk tidak diperlakukannya sama di hadapan hukum dan mempunyai hak untuk membela diri di depan pengadilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat sebagai profesi yang mulia memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono. Pemberian bantuan hukum oleh advokat ini bukan dipandang sebagai suatu kewajiban saja, namun juga dipandang sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat. Sebagai
Sebagai bagian dari profesi avokat, pro bono publik merupakan atau pengaman untuk meredakan keresahan sosial yang dapat berakibatkan buruk. Kehadiran seorang avokat atau penasihat hukum dari suatu lembaga bantuan hukum dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak tersangka atau terdakwa seperti perlakuan yang tidak adil dan penyiksaan yang merendahkan martabat manusia pada saat ditangkap, diinterogasi, ditahan, diadili dan dihukum. Namun pada faktanya, implementasi atas hak memperoleh bantuan hukum bagi fakir miskin belum memperoleh kemajuan yang berarti karena masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau. Buku ini mengupas secara mendalam mengenai sejarah bantuan hukum di Indonesia, bagaimana pentingnya peran bantuan hukum dalam melindungi hak asasi fakir miskin, dan mengapa konsep bantuan hukum responsif adalah konsep yang lebih sesuai diaplikasikan di Indonesia dan masa sekarang. Kemudian penulis meriset dengan membaca buku-buku. Di sini ada daftar pustakanya. Jadi kita bisa tahu buku-buku yang dibaca penulis untuk membuat buku ini. Buku ini cocok dibaca oleh mereka yang menginginkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Nah, menarik bukan? Sekian presentasi buku bantuan hukum di Indonesia, hak untuk didampingi penasihat hukum bagi semua warga negara, karya Frans Hendawinata. Semoga bermanfaat dan menambah minat baca dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.